Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Dan selamat siang. Perkenalkan nama saya Jessica Agnesma Nurung, berasal dari jurusan PAUD 2C dengan nomor induk mahasiswa 11910920951. Pembuatan video kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai perkawinan adat Jawa, yakni Keraton Yogyakarta. Sebelum memasuki bagaimana prosesi perkawinannya, harus kita pahami terlebih dahulu pengertian dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan berasal dari bahasa Arab yaitu nikah, di mana diartikan sebagai akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat yang sesuai dengan syariat agama. Namun bisa diartikan dalam bahasa kita bahwa pertemuan kedua belah pihak keluarga untuk menjadi satu dalam keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Lanjut kita memasuki ke prosesi pernikahan adat Jawa sendiri, di mana dibagi beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap pelamaran. Di dalam tahap pelamaran ini terdapat juga beberapa bagiannya ya, di mana pertama nantoni, yang kedua ngelamar, dan yang ketiga serah-serahan. Di dalam nantoni sendiri berasal dari kata menonton, di mana kegiatannya sendiri yakni pertemuan antara kedua belah pihak, pihak laki-laki dan pihak perempuan. Namun perlu digarisbawahi bahwa kegiatan nantoni ini dilakukan karena suatu perjodohan antara kedua orang tua. Karena itu dilakukan kegiatan ini untuk mempertemukan antara calon suami dengan calon istri karena mereka tidak saling mengenal. Dan ketika kedua orang tua mereka setuju dan melanjutkan hubungannya, akan dilakukan lamaran atau ngelamar. Nah, setelah itu akan diberikan serasahan, di mana serasahan ini berupa sumbangan dari pihak putra atau laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bantuan untuk mengadakan suatu resepsi pernikahan. Yang kedua, masuk ke tahap kedua yaitu persiapan, di mana ada penentuan hari dan ada pasang taruh. Penentuan hari di adat Jawa sendiri memiliki bulan dan hari yang baik dan buruk. Yang biasanya hari baik tersebut berkaitan dengan hari lahir, dan hari yang buruk adalah hari kematian. Dalam penentuan hari tersebut biasanya oleh orang-orang tua dilakukan penghitungan oleh neptu lahir antara kedua belah pihak. Kemudian yang kedua yaitu pasang taruh. Pasang taruh yaitu pemasangan berupa anyaman janur yang dipasang ketika prosesi resepsi pernikahan. Biasanya dia berbentuk gapura dan dipasang di pintu masuk resepsi pernikahannya. Yang ketiga yaitu persiapan sebelum pernikahan. Nah, di sini tahapan sangat banyak. Yang pertama yaitu siraman, yang kedua pencahan kendi, yang ketiga penanaman rambut, yang keempat penjualan dawet, yang kelima meratus rambut, yang keenam upacara ngerik, yang ketujuh malam midodareni, dan yang kedelapan yaitu kembar mayang. Nah, tahapan-tahapannya sendiri biasanya pada adat Jawa ini memang dilakukan karena memang merupakan kepercayaan orang-orang tua dulu. Nah, untuk siramannya sendiri dilakukan oleh kedua orang tua dengan menyiramkan langsung ke calon pengantin dengan air 7 rupa dan bunga 7 rupa. Yang kemudian penanaman rambut. Penanaman rambut pada calon pengantin wanita yaitu orang tua akan memangkas sedikit rambut pengantin yang kemudian ditanam. Oh ya, mohon maaf,
Setelah kegiatan siraman yaitu pemecahan kendi, di mana pemecahan kendi yaitu dilakukan oleh ibu pengantin wanita setelah penyiraman dilakukan. Dalam artian agar sang pengantin wanita tetap keadaan suci. Oke, yang kemudian yang ketiga yaitu penanaman rambut yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kemudian lanjut ke penjualan dawet. Penjualan dawet di sini dilakukan oleh pengantin wanita dengan maksud agar pernikahan itu menjadi sangat ramai. Di sini penjualan dawet akan dilakukan pengantin wanita dengan pembeliannya menggunakan pecahan kendi yang sebelumnya. Oke, pemecahan kendi yang dilakukan dari kegiatan sebelumnya ya. Oke, lanjut ke kegiatan meratus rambut. Meratus rambut yang ini pengasapan rambut yang dilakukan oleh penata rias, di mana ketika rambut setelah dikeramas, ya pas kegiatan siraman tadi akan dilakukan pengasapan. Dimaksudkan untuk agar pengantin wanita tetap dalam keadaan suci. Oke, lanjut ke upacara ngerik, di mana di kegiatan ini akan memangkas sedikit anak rambut di dahi wanita ya, pengantin wanita, yang kemudian melakukan tata rias sesuai dengan tata rias pengantin. Oke, lanjut ke kegiatan malam midodareni. Di kegiatan ini sang pengantin wanita tidak diperbolehkan keluar dari kamar dari jam 6 sore hingga jam 12 malam, karena dalam adat tersebut merupakan malam terakhir seorang pengantin wanita dalam keadaan gadis atau remaja. Oke, lanjut ke kegiatan terakhir, ini kamar mayang. Kamar mayang yaitu kedua belah pihak atau kedua belah pengantin harus membuat anyaman janur yang sebagai syarat nanti untuk kegiatan prosesi pernikahannya. Oke, lanjut ke kegiatan tahapan yang ketiga, tahapan yang keempat, upacara pernikahannya. Oke, upacara pernikahannya ada dua kegiatan, yaitu kegiatan akad nikah dan kegiatan upacara panggih. Oke. Untuk kegiatan akad nikah sendiri itu di mana kegiatan akad ini merupakan kegiatan secara agama dan resmi yang dilakukan di rumah pengantin mempelai wanita. Oke, lanjut ke upacara panggih. Upacara panggih sendiri adalah upacara pernikahan yang secara adat. Oke, di sini upacaranya pun biasanya dilakukan juga ada beberapa kegiatannya. Ya, ini ada balangan suruh, di mana balangan suruh ini tuh melempar daun sirih. Kedua mempelai ini akan saling melempar daun sirih yang dimaksudkan saling melempar perasaan dan mendapat balasannya. Karena itulah dilanjutkan ke prosesi pernikahannya. Kemudian ada wijidadi. Wijidadi ini pelemparan telur hingga pecah, yang dimaksudkan agar jika memiliki permasalahan agar dapat diselesaikan secara bersama. Kemudian ada kacar kucur. Kacar kucur ini di mana mempelai pria akan memberikan beras, kacang, dan uang receh yang telah dibungkus dengan kain merah putih dan diberikan kepada pengantin wanita, yang dimaksudkan apapun hasil kerja dari sang suami akan diberikan kepada sang istri. Oke. Lanjut dahar kelima, yaitu saling menyuap nasi kuning yang telah disiapkan dengan berbagai lauk pauk, yang dimaksudkan saling memberi. Apapun rezeki yang didapat akan
saling digunakan bersama. Kemudian untuk yang kegiatan terakhir yaitu sungkeman. Di sini permintaan restu sang pengantin, yaitu kedua belah pihak, kepada orang tua agar didapatkan restu sebagai keluarga tersendiri, yaitu keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Oke, lanjut ke pakaian adat Keraton Yogyakarta. Ya, ini ada 5. Ada busana Pais Ageng, busana Pais Ageng Jangan Menir, busana Jogja Putri, busana Kesantrian Ageng, dan busana Kesantrian. Untuk busana sendiri yang biasa digunakan yaitu busana Pais Ageng, di mana menggunakan kebaya serba putih yang biasanya dilakukan ketika prosesi pernikahan adat Jawa ini. Namun saat ini di mana busana ini dipakai dari prosesi akad nikah hingga proses pernikahan, resepsinya. Karena pada zaman dahulu biasanya digunakan untuk akad nikahnya saja. Lanjut ke makanan, kita mengenal makanan khas adat Jawa Keraton. Oke. Ya, ini pertama ada jadah dan waji yang melambangkan kesetiaan. Orang-orang tua zaman dulu meyakini bahwa makanan ini merupakan suatu lambang kesetiaan, di mana seperti yang kita ketahui bahan dasarnya yaitu ada beras dan gula merah yang dimasak akan menjadi sangat padat dan lengket. Makanya itu diharapkan untuk tetap bersama untuk selamanya. Kemudian yang kedua ada bubur sumsum. Bubur sumsum ini diyakini membawa berkah. Kemudian yang ketiga yaitu ada sop manten yang melambangkan persatuan karena memiliki berbagai jenis bahan menjadi satu. Karena itu dimasukkan jadi lambang persatuan. Kemudian ada es putar yang memiliki filosofi bahwa untuk kedua mempelai akan dapat menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Yang terakhir yaitu ada lemper. Di sini diyakini bahwa makanan ini dimaksudkan untuk sang mempelai untuk tetap rendah hati dan jangan sombong. Oke. Kemudian yang terakhir kita akan mengenal tentang tari adat Jawa Keraton Yogyakarta. Ya, ini tari bedaya Semang. Oke. Tari ini merupakan tari baksa pusaka di mana memiliki kekuatan kekuatan spiritual atau mistis, karena penyelenggaranya sendiri harus memiliki sajian-sajian karena sangat mistis, karena bersifat mistis dan spiritual. Karena itu tari bedaya ini ditarikan juga oleh 9 penari wanita yang disebut sebagai 9 bidadari-bidadari penari. Biasanya menggunakan pakaian batik dengan selendangnya. Yang tarian ini dibuat oleh Raja Mataram pertama, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Oke. Mungkin sekian penjelasan mengenai materi pernikahan adat Jawa, yaitu Keraton Yogyakarta. Kurang dan lebih saya mohon maaf, dan jika ada kesalahan dalam penjelasan atau kurangnya penjelasan karena saya masih proses belajar, karena itu mohon dimaklumi. Oke. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.